Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen untuk bersama-sama belajar akan firman yang akan menuntun langkah hidup kita, yang mengarahkan sikap hidup kita untuk menjalani hari ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami, hamba-Mu ini, bersama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kami dapat melewati malam bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman yang telah Engkau berikan. Dan hari ini kami masih terus memerlukannya ya Tuhan. Sebab kebenaran firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur dan kami memohon pertolongan Tuhan. Memohonkan urapan Allah, pengertian untuk kami memahami firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman yang akan menolong kita untuk hidup berkata-kata dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita mendengar bagaimana perkataan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada orang lain untuk bertindak dengan luar biasa. Tapi jika perkataan itu tidak tepat, perkataan itu salah, perkataan itu memiliki dampak yang tidak gampang, dampak yang sangat buruk. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menolong kita dan merindukan kita untuk berbicara dengan jujur. Berbicara dengan jujur. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita harus berbicara dengan jujur? Mari kita perhatikan Amsal pasal 25 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Dalam terjemahan lain mengatakan orang yang menipu, orang yang menuduh dengan kepalsuan sesamanya, orang yang menuduh sesamanya itu sama seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Amsal 25 ayat 18 mau mengingatkan kepada kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus berkata-kata dengan benar. Orang yang bersaksi dusta ini menunjuk kepada bagaimana kita memberikan jawaban atau respon saat orang lain mempertanyakan atau menanyakan tentang sesama kita. Jawaban yang kita berikan. Jadi, orang yang bersaksi dusta, jawaban yang diberikan, respon yang diberikan, apakah respon ini benar atau jujur? Respon yang tidak benar, respon yang palsu, respon yang bohong, respon yang menipu, itu adalah kejam. Jawaban yang menipu, jawaban yang bohong, jawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya adalah jawaban yang kejam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari-hari hidup kita, kita dapat memberikan jawaban karena banyak orang-orang yang bertanya di sekitar kita. Di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita. Firman Tuhan ini sangat menarik. Karena ini berbicara tentang sesama, neighbor, husband, lovers.
tentang orang-orang yang mencintai kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang seisi rumah kita, dan termasuk orang-orang setempat kerja kita. Karena dalam bahasa Alkitab ini juga berbicara tentang sesama itu orang-orang setempat penggembalaan, orang-orang sepadang rumput, sesama domba-domba, di mana domba-domba mendapatkan makanan dari rumput hijau. Ya, kalau kita terapkan dalam hidup kita, ini sama seperti orang-orang yang setempat pekerjaan, orang-orang yang setempat penggembalaan mendapatkan rumput dari tempat padang yang sama. Orang yang memberikan jawaban yang bohong, orang yang memberikan tuduhan yang bohong, orang yang memberikan respon yang palsu, itu adalah orang yang bersikap kejam. Maka Amsal mengingatkan, firman Tuhan menegaskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus belajar berkata jujur, memberi jawaban yang jujur, memberi jawaban yang apa adanya, memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaannya, kenyataannya. Karena kebohongan itu, kepalsuan itu, tipu daya, penipuan itu, memberikan informasi, jawaban yang bohong, itu menghancurkan. Digambarkan jawaban yang bohong atau berita yang bohong, informasi yang bohong yang diberikan, informasi bohong, jawaban bohong itu adalah seperti digambarkan seperti sebuah senjata yang mematikan. Ada 3 senjata yang disebutkan, yang digambarkan, yang sama seperti kekuatan kebohongan. Kekuatan kebohongan itu sama seperti gada. Saya waktu kecil di tahun-tahun 80-90 Bapak Ibu, iya waktu itu siaran televisi tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak, ya saya ingat masih masa-masa SD. Kalau menyebut gada, selain Daud yang saya ingat itu adalah dalam sebuah film, ya. Ingat ada sebuah film waktu masa kecil saya sekitar tahun 90-an itu tentang kisah peperangan, ya, Mahabharata. Itu ada seorang tokoh yang badannya tinggi besar yang memiliki senjata mematikan, itulah gada. Iya, gada itu alat pemukul, bukan sekadar palu. Iya, kenapa tidak digambarkan ungkapan yang bohong, tuduhan yang bohong, informasi yang bohong, jawaban yang bohong itu seperti palu? Ini digambarkan seperti gada yang sangat besar, dan jika kena gada itu nggak hanya pingsan, pasti mati dan hancur. Hancur, bukan seperti palu. Terlalu kecil palu itu. Maka begitu besar kekuatan sebuah kebohongan itu. Kebohongan itu seperti gada yang menghancurkan. Saat kita memberikan informasi, jawaban yang bohong tentang seseorang, tentang pasangan kita, tentang anak-anak kita, tentang teman kerja kita, itu mematikan mereka. Itu menghancurkan hidup mereka, menghancurkan keberadaan mereka. Pemberian informasi yang bohong, pemberian informasi yang tidak jujur, ini menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, jangan hancurkan rumah tanggamu dengan kebohongan. Jangan hancurkan hidup pasanganmu dengan kebohongan-kebohonganmu. Jangan hancurkan hati anak-anakmu dengan kebohongan-kebohonganmu. Jangan. Karena kebohongan itu sangat kejam. Seperti gada yang menghancurkan. Senjata yang disebutkan berikutnya seperti pedang. Kenapa tidak seperti pisau yang ukurannya lebih kecil? Ada yang berkata setajam silet. Oke, silet terlalu tipis. Silet itu bisa disembunyikan. Tapi kebohongan itu seperti pedang, yang selanjutnya digambarkan demikian. Pedang itu lukanya tidak mungkin kecil.
Ini ketiga-tiganya ini senjata yang mematikan. Senjata yang mematikan, senjata yang merusak. Mungkin masih bisa selamat nyawanya, tapi lukanya itu besar. Kalau ditikam dengan pedang tuh pasti tembus. Pasti tembus. Kalau silet menimbulkan luka ya, tapi kalau dipotong pas nadinya iya. Tapi kalau pedang mau dipukulkan kemana saja, itu memotong, itu menikam, itu menembus. Alkitab dengan begitu dahsyat memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk berkata dengan jujur. Karena perkataan yang bohong itu seperti pedang yang menembus. Itu sangat melukai. Itu sangat mematikan. Mari belajar juga mengajarkan kepada anak-anak kita dengan memberi teladan hidup untuk belajar jujur. Dampak dari sebuah kebohongan itu nggak hanya sekarang, tapi dampaknya panjang. Dampaknya akan ada di masa mendatang. Kebohongan itu menghancurkan seseorang nggak hanya kini, di sini, tapi juga untuk nanti. Sama seperti dampak sebuah pedang yang menikam, itu menembus. Nggak hanya sekarang, tapi dampaknya lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya digambarkan seperti panah yang tajam. Bapak Ibu, panah itu tidak sama seperti paku. Paku itu lurus ya, ujungnya tajam. Begitu ditancapkan, dipukulkan itu nancep banget. Tapi kalau panah itu bukan hanya lurus saja, tapi di bagian ujung anak panah itu kan ada yang saya seperti bentuk ya anak panah itu. Itu kalau nancep terus ditarik itu mohon maaf ya, nyangkut itu semua yang ada di dalamnya dan bisa terkeluarkan. Begitu mengerikannya dampak kebohongan itu. Seperti gada yang menghancurkan. Seperti pedang yang menembus dan mematikan. Juga seperti anak panah yang mematikan, yang mengerikan, yang melukai, yang menimbulkan sakit sangat besar. Informasi yang kita berikan, berita yang kita sampaikan, apa saja yang kita perkatakan, mari kita perkatakan dengan jujur. Karena jika ini sebuah kebohongan, berita kebohongan tentang sesama kita, tentang saudara kita, tentang keluarga kita, tentang pasangan kita, tentang anak-anak kita. Dampaknya bukan hanya kini dan di sini, tapi dampaknya begitu panjang. Dampaknya begitu dalam. Dampaknya juga menghancurkan orang itu. Dampaknya mematikan orang itu. Dampaknya mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhentilah berbohong, berhentilah mengucapkan saksi dusta, berhentilah memberikan informasi-informasi yang salah, berhentilah memberitakan ketidakbenaran. Apa saja kita bisa lakukan hari-hari ini dengan status kita di media sosial, dengan ungkapan-ungkapan kita saat seseorang menanyakan bagaimana dia, seperti apa dia, beritahukan yang sebenarnya, beritahukan yang baik, beritahukan yang benar. Karena kebohongan itu, penipuan, memberikan informasi yang menipu itu menghancurkan hidup seseorang. Mari berkata jujur, mari berkata benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus mengurapi perkataan kita hari ini. Tuhan memberkati perkataan kita hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi perkataan kami hari ini. Berjagalah di pintu mulut kami, agar kami memperkatakan perkataan yang benar. Tuhan, berkati hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, tolonglah kami. Dalam dunia pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pengasuhan,
Tuhan memberkati perkataan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.